Salam jumpa Bapak Ibu semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di bisnis Aksi Bos yang luar biasa ini. Nah, sekarang saya ingin memperjelas lagi bagaimana Anda menjalankan bisnis Aksi Bos dengan menggunakan VCD. Kenapa kok kita lebih cenderung menggunakan VCD Bapak Ibu? Alasan yang sering muncul Bapak Ibu, kalau Anda memulai sebuah bisnis pasti muncul perasaan takut karena mungkin merasa kurang berpengalaman di bidang itu. Di sini VCD presentasi Aksi Bos itu bisa menggantikan diri Anda. Terus yang kedua, mungkin merasa waktunya tidak ada. Nah, coba misalkan Anda hanya bertemu dengan teman Anda 5 menit saja. Kira-kira Anda bisa nggak Anda membahas sebuah usaha atau menawarkan sesuatu pada teman Anda? Sulit kan? Kalau tidak punya alat sulit sekali, betul kan? Nah, sekarang coba hanya dengan waktu 5 menit Anda bisa meminjamkan CD ini pada teman Anda. Nah, selanjutnya dalam proses mengambilnya kita tinggal janjian aja kapan kita mengambilnya. Nah, mengembangkan bisnis ini dengan CD itu sebetulnya sangat efisien sekali. Nah, cuma yang sekarang Anda perlukan adalah sebuah pola, semacam program bagaimana cara meminjamkan CD ini pada setiap orang. Nah, kenapa kok kita butuh program ini? Karena kaitannya dengan hukum rata-rata yang nanti melandasi sukses Anda di bisnis ini. Nah, sekarang saya kasih contoh seperti ini. Oke, kita punya waktu selama kurang lebih 30 hari per bulannya, betul ya? Oke, nah sekarang saya ingin gambarkan seberapa banyak CD yang harus Anda pinjamkan selama 30 hari itu, ya. Nah, jadi ini kita tulis dulu, ya, mulai hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 21, 22, 23 dan seterusnya sampai 30 hari. Nah, sekarang apa yang perlu Anda lakukan dengan 30 hari waktu Anda ini? Yang pertama, Anda miliki dulu 10 CD Aksi Bos ini. Ya. Dari 10 VCD yang Anda miliki, nah, hari pertama Anda pinjamkan 5 VCD kepada teman-teman Anda. Kemudian hari kedua Anda pinjamkan 5 lagi. Ya, jadi dalam waktu 2 hari Anda sudah habiskan 10 VCD ini untuk Anda pinjamkan pada 10 orang teman Anda. Paham ya? Oke. Kemudian hari ketiga, keempat, kelima, keenam itu Anda gunakan untuk mengambilnya. Nah, hari ketujuh kita pinjamkan lagi, hari ke-8 kita pinjamkan lagi, 9, 10, 11, 12 kita ngambil. Kemudian hari ke-13 kita pinjamkan lagi, ya, hari ke-14 kita pinjamkan lagi, hari ke-15, 16, 17, 18 kita ngambil, 19 kita pinjamkan lagi, 20 kita pinjamkan lagi, dan seterusnya. Polanya seperti itu sampai dengan hari ke-30, ya. Nah, sehingga kalau dihitung dalam waktu 30 hari Anda ini sudah memperkerjakan VCD Anda untuk mempresentasi 50 orang Bapak Ibu. Jadi ada 50 orang yang sudah Anda pinjami VCD ini. Artinya VCD Anda ini sudah bekerja untuk Anda sebanyak 50 kali, ya, mempresentasi orang-orang tadi. Nah, jadi enak kan punya pegawai yang nggak punya rasa lelah, nggak minta dibayar dan sebagainya. Pokoknya yang penting kita gerakkan saja mereka. Nah, dengan 50 orang dalam 1 bulan, secara hukum rata-rata, ya, hukum rata-rata itu nilainya 10%. Nah, artinya apa? Nah, dalam 1 bulan Anda akan bisa merekrut 5 orang. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya ada di hukum rata-rata ternyata. Coba sekarang Anda bisa bayangkan kalau dalam 30 hari, misalkan per 10 hari Anda cuma meminjamkan 1 CD kepada 1 orang. Artinya apa? Dalam 30 hari Anda hanya meminjamkan ke 3 orang saja. Nah, kalau hukum rata-ratanya 10%, nah ini nilai rata-ratanya 0,3 orang, nggak sampai 1 orang. Nah, artinya tingkat
keberhasilannya rendah. Ya, kalau per 10 hari 1 orang. Nah, kalau per 10 hari misalkan 3 orang, per 10 hari 3 orang, berarti dalam 1 bulan Anda berhasil meminjamkan pada 9 orang. Nah, hukum rata-ratanya kalau 10%-nya itu 0,9 orang. Belum ada 1. Ya wajar kalau Anda belum dapat orang, ya Anda belum bisa merekrut orang, itu wajar sekali. Karena hukum rata-ratanya belum ada 1. Nah, supaya bisa 1 minimal per 10 hari Anda pinjamkan pada 4 ya atau 5 orang per 10 hari. Kalau misalkan 5 orang per 10 hari berarti dalam 1 bulan Anda sudah menjamai ke 15 orang. Nah, ini hukum rata-ratanya 10%-nya berarti 1,5 orang. Nah, paling tidak kalau 15 orang itu ada 1 orang yang bergabung. Nah, ini harus dipahami. Sehingga kadang-kadang begini, kalau kita nggak paham bahwa bisnis kita itu pondasi suksesnya itu ada di hukum rata-rata, kadang-kadang kita berpikir, wah saya sudah pinjami CD ini 1 bulan ya 2 atau 3 orang, tapi kenapa kok belum ada yang bergabung ya Pak ya? Karena kita nggak ngerti hukum rata-ratanya bahwa 2 atau 3 orang per bulan itu belum mencukupi hukum rata-ratanya. Kalau dibagi 10 belum ada 1, betul kan? Nah, seharusnya kalau kita mulai paham, minimal Anda menggerakkan CD Anda ini minimal itu di atas 10 orang per bulannya. Atau kalau minimal 10, itu paling tidak Anda punya kesempatan ya untuk dapat 1 orang dalam 1 bulan. Nah, itu yang namanya hukum rata-rata. Kenapa kok dalam bisnis Anda menggunakan hukum rata-rata? Ternyata semua yang bersentuhan dengan bidang marketing atau bidang penjualan atau bisnis itu pasti berkaitan dengan hukum rata-rata. Saya contohkan perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ini merajai bisnis di Indonesia. Anda tahu perusahaan jarum atau Cisamsu? Mereka walaupun sudah dapat pasar, mereka selalu menayangkan iklannya. Kalau dulu mereka beriklan, itu tujuannya untuk memasarkan produk. Nah, sehingga mereka akan selalu pasang iklan itu satu di tempat atau di acara televisi yang itu ratingnya sangat tinggi. Nah, coba Anda hitung berapa kali mereka ditayangkan di televisi itu? Ribuan kali kan? Nah, terus yang kedua, setiap kali Anda bepergian, pasti Anda akan melihat spanduk, baliho, semuanya memasang, wah iklannya Cisamsu, iklannya rokok dan lain sebagainya. Jumlahnya tidak cuma 1, ribuan baliho Bapak Ibu. Nah, kenapa? Tujuannya supaya apa? Setiap orang itu melihat, setiap orang melihat dan berkali-kali melihatnya, tidak cuma 1 kali. Nah, itu pasang iklan untuk supaya apa? Orang beli produknya. Itu pasti pakai hukum rata-rata. Nah, ini permainan hukum rata-rata yang mendasari sukses mereka. Nah, sama juga dengan Anda. Nah, sekarang yang menduduki ranking tertingginya yang mana dari contoh ini? Nah, tentunya kan yang 50 orang ini per bulan. Semakin tinggi hukum rata-rata Anda, semakin kemungkinan suksesnya semakin besar. Nah, kalau Anda lihat orang-orang yang gagal dalam menjalankan bisnis ini, kenapa? Mereka nggak bisa menggerakkan hukum rata-rata mereka. Karena mereka hanya menjalankan dalam prosentase yang rendah. Nah, sehingga hukum rata-rata ini nggak bergerak. Kalau di bawah 10 itu hanya 0, hukum rata-ratanya, itu artinya apa? Hukum rata-ratanya nggak jalan. Semua penjualan pasti dasarnya hukum rata-rata. Nah, contoh lagi, ini ada 2 toko. Ada 2 toko. Toko A sama toko B. Nah, ini saya ingin tanya pada Anda. Toko A, ya, toko A ini 1 bulan hanya buka 3 kali. Dia hanya buka 3 kali. Sedang toko B ini bukanya 15 kali. Kira-kira kalau mereka menjual barang yang sama, yang laku yang mana? Nah, saya yakin Anda pasti akan mengatakan toko B. Alasannya apa?
Pasti Anda akan jawab, bukanya lebih banyak daripada tokonya. Ya, kalau bukanya lebih banyak, artinya apa? Mereka lebih banyak memberikan penawaran pada orang yang mau beli. Nah, coba kalau ada lagi toko di bawahnya ini, bukanya 30 kali dalam 1 bulan, yang juara yang mana? Nah, saya yakin pasti jawaban Anda akan yang 30 kali. Alasannya apa? Cuma satu alasannya, karena bukanya lebih banyak. Itulah rahasia bisnis jaringan Bapak Ibu kalau mau sukses. Rahasianya ada di situ. Seberapa banyak Anda presentasi, seberapa banyak Anda menjelaskan bisnis ini pada setiap orang yang Anda temui. Itu yang harus menjadi pegangan Anda. Makanya dengan VCD ini Anda harus selalu berpikir bahwa seberapa banyak saya harus meminjamkan CD ini. Kalau Anda ikuti program ini, berarti Anda sudah memiliki program yang memiliki tingkat hukum rata-rata tinggi. Kadangkala, kenapa hukum rata-rata ini kita sudah punya program yang bagus, tapi kok nggak bergerak? Coba kita lihat di sini. Meminjamkan. Kita harus meminjamkan. Kendala yang terbesar yang menghambat diri Anda untuk sukses itu datangnya dari diri Anda sendiri. Anda bisa bayangkan betapa mudahnya usaha ini, betapa mudahnya Anda bisa dapat penghasilan puluhan juta rupiah. Hanya meminjamkan CD pada teman Anda, pada setiap orang yang Anda temui, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, Anda harus bergerak meminjamkan CD ini. Untuk dapat jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, mudah sekali. Tapi kenapa kok tidak bisa? Kenapa kok tidak bisa? Karena seringkali kita terhambat oleh diri kita sendiri. Seringkali kita mau bergerak sudah berpikir, apakah si A mau ya saya pinjami? Apakah si B mau ya lihat CD ini? Apakah si C percaya ya dengan CD yang saya pinjamkan? Kadang-kadang kita sendiri kehilangan kepercayaan diri, mau pinjamkan ke orang saja berpikir, wah nanti diterima apa enggak ya? Nah, sehingga apa? Program yang bagus sudah memiliki hukum rata-rata yang tinggi, ini nggak bisa bergerak. Kita harus berpola pikir seperti apa untuk menggerakkan program ini, Bapak Ibu. Kenapa saya berhasil membangun jaringan bisnis ini? Kenapa saya merasakan betul dan saya bisa mengatakan usaha bisnis jaringan itu luar biasa? Karena saya berpikir saya harus menggerakkan sistem. Ketika saya bergerak, saya nggak peduli apakah orang itu mau menerima CD saya, apakah orang itu mau melihat CD saya, apakah orang itu mau percaya sama saya, gak urus Bapak Ibu. Yang penting saya bergerak sesuai dengan target saya ini. 1 hari 5 ya saya akan pinjamkan 5. Gak urus apakah mereka mau lihat, mereka mau pakai, mereka mau percaya. Nggak ngurus. Itu pola pikir yang benar untuk menggerakkan hukum rata-rata. Karena hukum rata-rata hanya berjalan kalau targetnya ini terpenuhi per 1 hari 5, hari kedua 5, ya, kemudian hari ke-7 5, hari ke-8 5, sehingga 1 bulan terpenuhi 50 orang yang dipinjami CD. Hukum rata-rata akan bergerak dengan sendirinya. Mereka nggak akan bergerak dengan apakah mereka percaya, ataukah mereka melihat, ataukah mereka tidak menerima dan lain sebagainya. Hukum rata-rata nggak bergerak karena itu. Hukum rata-rata itu bergerak karena targetnya terpenuhi, pasti bergerak. Nah, itu yang perlu Anda pahami kalau mau sukses bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, kita hanya jalankan aja hukum rata-ratanya, nggak usah ngurusin mereka itu mau menerima, mau percaya apa, nggak usah diurusin. Buat apa? Malah kita stres sendiri kalau menilai, membuat penilaian itu kita akan stres sendiri. Nah, tapi beda kalau kita cuek aja. Yang penting tiap hari bawa CD 5, masukkan kantong. Pokoknya hari ini harus ada 5 orang yang saya pinjamin sih. Kalau teman-teman kantor sudah habis dipinjamin semua, kita mau pinjamin kemana lagi? Nah, kita cari warung yang ramai, Bapak Ibu. Bisa kenalan di situ nanti. Atau kita bisa kerjasama dengan pihak warung. Ya, kita makan di situ, jadi pelanggan di situ, kemudian kita kerjasama dengan pihak warung. Pak Bu, pemilik warung, boleh nggak saya nitip CD ini? Nah, nanti CD ini Anda buatkan tempat, ya, kalau diperbolehkan, CD ini Anda buatkan tempat, di situ ditulisin, silahkan ambil.
silakan ambil gratis. Di sini di atasnya tulisin, sebelum silakan ambil tulisin pertanyaan. Apakah Anda ingin berpenghasilan katakanlah 10 juta per bulan misalkan? Atau apakah Anda ingin jadi seorang miliarder? Atau apakah Anda ingin jadi jutawan? Kasih pengantar itu dulu, ya. Kasih kalimat itu. Terus bawahnya tulis silahkan ambil gratis. Nah, terus di situ nanti di samping sini disiapkan, ya, notebook atau lembaran yang sudah ada print-printannya. Sini ada nama, alamat, dan nomor telepon. Harapannya apa? Setiap orang yang mengambil CD itu akan menuliskan nama, alamat, dan nomor teleponnya. Misalkan pagi Anda taruh di situ 10 CD, nah besok pagi Anda cek sudah ada berapa nama yang ngambil CD gratis Anda ini. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya nama ini Anda akan bisa mengambil CD Anda. Nah, tentunya di CD Anda ditulisin nama, nomor telepon Anda, dan alamat Anda. Anda tulisin komplit. Kontak personnya ini. Itu harus jangan lupa. Kalau itu nggak ada tulisannya, ya orang yang tertarik mungkin tidak akan kontak Anda. Nah, itu cara bagaimana kita menggerakkan hukum rata-rata kita. Bagaimana kalau Anda berhasil menggerakkan hukum rata-rata ini? Ya, sesuai target tadi 5, 5, 5, 5, 5, 5 sampai 50 orang dalam 1 bulan. Artinya apa? Hukum rata-ratanya akan bergerak seperti ini. Dalam 1 bulan Anda ini akan berhasil mengajak 5 orang, ya, akan berhasil mengajak 5 orang. Itu artinya apa? Kalau dalam bisnis aksi bos, mengajak 5 orang itu berarti Anda akan dapat penghasilan 2,5 juta. Kira-kira rugi nggak Bapak Ibu? Hanya memanfaatkan waktu-waktu yang terselip-selip, ya, yang Anda miliki untuk Anda pinjamkan CD ini pada teman Anda. Ketika Anda dapat 5 orang, Anda dapat 2,5 juta. Nah, saya yakin nggak rugi, ya. Ini perlu diperjuangkan Bapak Ibu. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita berani keras terhadap diri kita sendiri, maka dunia akan lunak kepada kita. Artinya apa? Kalau Anda berani keras terhadap diri Anda sendiri, maka dunia akan lunak pada Anda. Tapi kalau Anda lunak pada diri Anda sendiri, maka dunia akan keras pada Anda. Anda mulai berpikir targetnya harus terpenuhi. Bagaimana caranya? Pokoknya saya nggak ngurus, harus terpenuhi. Tiap hari Anda bawa 5 CD untuk Anda pinjamkan ke teman Anda. Nah, ketika hukum rata-ratanya bergerak, 2,5 juta sudah masuk kantong Anda. Nah, langkah berikutnya Anda tinggal ajarkan pola ini, ya, kepada 5 orang yang Anda rekrut tadi, A, B, C, D, E. Jadi ini bulan pertama misalkan. Bulan pertama. Nah, setelah dapat orang, Anda ajarkan pola ini pada mereka. Nah, sehingga misalkan bulan kedua, ya, bulan kedua bisa terjadi seperti ini. Si A juga berhasil mengajak 5 orang. Si B juga akan berhasil mengajak 5 orang. Si C juga begitu. Si D juga mengajak 5 orang. Si E juga akan mengajak 5 orang. Nah, sehingga istilahnya di sini level 2 Anda itu jumlahnya 25 orang. Nah, selain mengajarkan pola ini, ya, Anda tetap harus menjalankannya juga. Artinya bulan kedua Anda masih menjalankan. Nah, di sini target Anda tidak perlu lama-lama. Anda cukup nanti 3 bulan saja. Ya, Anda menjalankan pola ini 3 bulan, menjalankan dan mengajarkan pola ini kepada dolen Anda selama 3 bulan saja. Nah, ini bulan kedua sudah bergerak seperti ini. Orang yang Anda ajarin sudah bisa mengajak 5 orang. Nah, sedangkan Anda sendiri juga berhasil mengajak 5 orang di bulan yang kedua. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang berapa income yang Anda dapat?
untuk bulan kedua, ya untuk bulan kedua ini income-nya berapa? Dari 5 orang yang Anda rekrut langsung ini, jelas Anda akan dapat 5 kali 500.000. Anda akan dapat 2,5 juta. Nah kemudian selain itu Anda juga akan mulai dapat penghasilan dari level 2 Anda. Ya, level 2 Anda itu akan berikan penghasilan per satu orangnya itu nilainya 100.000. Jadi kalau ada 25 seperti ini, itu berarti penghasilan Anda 25 orang kali 100.000. Sehingga di sini Anda punya penghasilan tambahan dari level 2 Anda senilai 2,5 juta lagi. Nah, sehingga totalnya penghasilan Anda di bulan kedua menjadi 5 juta lagi. Setelah Anda menggerakkan hukum rata-ratanya, mulai meminjamkan, pokoknya sesuai dengan programnya ini, nggak usah ngurus orang mau apa tidak, pokoknya lakukan saja. Ternyata di bulan kedua Anda sudah bisa terima 5 juta rupiah. Nah, sekarang di bulan ketiga bagaimana? Karena Anda sasarankan fokus, sefokus-fokusnya hanya 3 bulan saja. Nanti efeknya terhadap masa depan Anda itu seperti apa? Hanya fokus 3 bulan dengan program hukum rata-rata ini. Di bulan yang ketiga, semuanya ini menjalankan program yang sama. Karena di sini intinya dapat orang ajari, dapat orang ajari. Tentunya si A juga akan mengajari bawahnya ini lagi. Nah, jadi duplikasinya seperti itu. Duplikasikan programnya, ajari ke bawahnya, diajari semua. Harus melakukan hal yang sama. Itu kuncinya. Nah, kalau ini terjadi, nah maka yang terjadi pada bulan yang ketiga, level 2 Anda ini juga akan bertambah masing-masing orang 5. Saya gambarin seperti ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini level 3. Ya, level 3. Kalau ada 25 orang, berarti level 3-nya itu akan berjumlah 125 orang. Yang level 1 yang Anda rekrut di bulan kedua tadi, tentunya juga Anda ajari untuk menjalankan program yang sama. Nah, ini akan bergerak seperti ini. Nah, dia akan berkembang, ya, level 2-nya akan berkembang menjadi 25 orang. Nah, kemudian Anda bergerak sendiri, ya, karena Anda masih fokus, maka di bulan yang ketiga Anda juga akan dapat 5 orang baru lagi yang Anda sponsori langsung. Nah, sehingga kalau di total selama bulan pertama, bulan kedua dan ketiga, jumlah yang Anda sponsori ada 15 orang. Nah, sekarang berapa sih pendapatan yang didapat kalau Anda bergerak seperti ini? Di bulan yang ketiga Anda nyponsori langsung 5 orang, ya, maka Anda akan mendapatkan 5 kali 500.000, berarti 2,5 juta. Kemudian level 2 dari orang yang Anda rekrut di bulan yang kedua tadi ini, itu ada 25 orang kali 100.000. Level 2 100.000 ya nilainya. Nah, ini berarti 2,5 juta lagi. Kemudian dari level yang ketiga, ya, dari level yang ketiga ini ada 125 orang. Nah, level 3 nilainya berapa? Nilainya 50.000 per orang. Nah, jadi level 3 125 kali 50.000, 6.250.000. Betul kan? Tambah 6.250 berarti 11.250.000. Bulan ketiga Anda sudah bisa menerima 11.250.000 dengan program ini. Artinya apa? Selalu ingat, kalau kita berani keras pada diri kita sendiri, maka dunia akan lunak pada kita. Tapi kalau kita nggak berani keras terhadap diri kita sendiri, maka dunia akan keras terhadap kita. Itu bedanya orang sukses dan orang susah. Di hukum rata-ratanya bergerak. Kalau kita keras terhadap diri kita sendiri, disiplin, ya, tiap hari pokoknya mau berangkat kemana saja, pokoknya alat harus dibawa, CD harus dibawa. Karena di mall aja Anda bisa berkenalan dengan orang, di rumah makan Anda bisa berkenalan dengan orang, di terminal Anda bisa berkenalan dengan orang. Tapi prinsipnya kalau kenalan dengan orang baru itu sangat menguntungkan Bapak Ibu, karena mereka tidak tahu latar belakang kita.
kita kenalan di mall ya, ini sering terjadi pada saya sering memang sengaja saya berkenalan dengan mereka. Nah itu biasanya udah ngobrol, pasti tanya kerjaan ya, setelah tanya nama, kita kenalan, kita tukar-tukar nomor HP ya. Biasanya terus saya pancing, Bapak kerja di mana? Wah saya kerja di Departemen Pajak. Kalau Pak Agus kerjanya di mana? Oh kalau saya ini seorang bisnismen Pak. Loh bisnis apa Mas Agus? Nah ini yang luar biasa Pak. Kira-kira Bapak mau nggak Bapak punya penghasilan sampai miliaran rupiah? Ya pengen. Nah caranya ada di CD ini Pak. Tolong Bapak lihat aja CD-nya. Di mana saja saya bisa dapat prospek Bapak Ibu. Di mana saja kita bisa dapat prospek. Saya berpikir semua orang yang saya temui di jidatnya itu ada angkanya 500.000. Loh cara ngambilnya gimana? Pinjamin CD. Nah kalau mereka lihat saya bergabung di bisnis Anda, 500.000-nya sudah jadi rezeki Anda. Nah kadang-kadang kita perlu membrandingkan seperti itu. Ya tidak apa-apa, kita brandingkan untuk motivasi diri sendiri kok. Salah satu cara harus keras terhadap diri sendiri ya salah satunya begitu. Ya Anda bisa lihat propola atau program dan Anda sudah bisa mengetahui bahwa dasarnya adalah rata-rata ya, dan rahasianya Anda harus disiplin, harus keras terhadap program ini, harus keras terhadap diri sendiri. Anda harus pegang teguh salah satu motivasi yang Anda bisa miliki, yaitu kebahagiaan keluarga Anda. Nah dengan program ini Anda bisa mengejarnya. Yang penting di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, prinsipnya cuma satu, kasih CD pada mereka. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, selain hasil-hasil ini baru bulan ketiga. Padahal yang Anda lihat di marketing plan Anda, di aksi bos Anda, bonus level itu sampai level ke 8. Nah, saya ingin bertanya pada Anda, kira-kira setiap orang yang sudah diajari di sini menjalankan pola ini kemudian dapat penghasilan awalnya 2,5 juta, kira-kira mereka mau ngejar 5 jutanya apa enggak di bulan berikutnya? Saya yakin mengejar kan? Kemudian mereka sudah dapat 5 juta ini, kira-kira mau enggak mengejar ke 11 jutanya? Ya, saya kira mereka akan bergerak untuk mengejar ini Bapak Ibu, 11 juta. Nah, sehingga nggak terasa program ini akan berjalan. Ya, si A akan menjalankan 3 bulan, si B ini di bawahnya akan menjalankan 3 bulan, ini juga akan bekerja keras ke bawahnya 3 bulan. Yang 3 bulan juga akan bekerja keras 3 bulan ke bawahnya lagi bangun jaringan. Sehingga nggak sadar Bapak Ibu, perjalanan jaringan Anda ini akan sampai ke level yang ke-8. Betul apa betul? Kalau 3 bulan Anda fokus, kemudian dolen Anda juga fokus ke di angka 3 bulan, kemudian dolen bawahnya lagi juga fokus di angka 3 bulan, pasti level 8 itu pasti akan kena. Coba Anda lihat di marketing plan Anda, level 8 ya, level 8 itu nilainya berapa? Kalau metriknya 5 seperti ini, 19 miliar. Saya mau tanya pada Anda, untuk dapat angka 19 miliar ini, untuk dapat penghasilan 19 miliar ini, Anda bisa bekerja di mana? Ya. Kenapa kok saya memilih bisnis ini? Karena di tempat lain saya tidak akan pernah dapat 19 miliar. Maka saya berani putuskan, saya berani kerjakan, dan saya berani fokus, action. Tidak cuma untuk 1 tahun, 10 tahun pun saya nggak masalah. Kalau 10 tahun itu saya dapat 19 miliar, no problem untuk saya lakukan. Padahal ini nggak butuh 10 tahun, Anda hanya fokus 3 bulan. Dan tahun depan ketika ini berjalan 12 bulan, Anda kan nggak sadar sudah nyampe level 8. Saya kira rugi nggak Anda memanfaatkan waktu Anda, keberadaan Anda di kantor ya, keberadaan Anda bertemu dengan setiap orang setiap harinya untuk membawa CD untuk Anda pinjamkan. Ya, nggak usah mikir malu, nggak usah mikir takut. Ngapain? Nah, kita harus berani berpikir besar Bapak Ibu. Itu yang terjadi pada diri saya waktu awal perjalanan di sini. Kalau saya ceritain mungkin Anda geli ya. Nah, waktu itu saya bermimpi dapat penghasilan 50 juta. Padahal waktu itu
tahun 94 ya, gaji saya baru 250.000 karena saya bekerja di perpustakaan. Saya ini bukan sarjana, saya yang lulusan D2 perpustakaan Bapak Ibu. Tapi saya berani bermimpi besar. Sehingga waktu itu saya diketawain oleh teman-teman saya. Ya mereka logis dong. Saya pikir mereka logis. Ya kalau saya ingat-ingat sekarang itu saya juga ketawa. Mereka berpikirnya logis sekali. Bosnya aja, kepala perpustakaannya aja nggak sampai 1 juta gajinya. Mosok saya yang kroco berani bermimpi gaji 50 juta. Ya mereka logis kalau mereka ngetawain kita. Ya, kalau mereka bilang saya ini gila dan lain sebagainya, logis. Bahkan bayangin setiap saya masuk ruang kantor selalu ditanya, gimana Mas Agus, 50 jutanya udah dapat belum? Nah, tiap hari saya selalu ditanya, 50 jutanya udah dapat atau belum? Saya hanya bilang dalam otak saya, karena saya nggak bisa jawab pada mereka, saya hanya bisanya senyum aja. Saya nggak bisa marah, ya, atau kecewa dengan mereka, saya nggak bisa marah karena mereka juga benar. Saya hanya senyum aja, tapi dalam otak saya bilang pada diri saya, dan saya maklum dengan mereka. Kenapa? Saya selalu bilang pada diri saya, yang pengen 50 juta itu bukan mereka, tapi saya. Maka saya nggak akan pernah bilang diri saya ini gila. Saya nggak pernah bilang seperti itu. Saya logis kalau pengen 50 juta. Hanya mereka yang nggak berani berpikir 50 juta akan bilang bahwa diri saya gila. Itu pandangan mereka. Maka mereka sering mengejek saya, sering ya membuat bagaimana supaya saya gagal dengan 50 juta saya. Karena mereka pengen saya jadi seperti mereka. Tapi saya selalu bilang pada diri saya sendiri, yang pengen 50 juta itu saya, bukan Anda. Terserah Anda mau ngomong apa, terserah. Tapi saya akan kejar 50 juta saya. Dan saya selalu berpikir logis Bapak. Kenapa? Saya berani mencantumkan 50 juta saya. Karena apa? Saya punya sistem seperti ini. Ini yang bikin saya logis untuk berpikir. Tapi kalau saya nggak punya sistem seperti ini, terus terang aja, saya nggak akan berani berpikir 50 juta. Nggak logis memang. Karena sistem ini luar biasa. Sangat logis sekali. Dan faktanya ternyata memang benar. 50 juta itu kecil. Nggak percaya, buktikan nanti. Ya. Terus kemarin juga saat ketemu teman ada cerita lagi nih. Teman saya ini seorang pegawai Bank BRI. Dia cerita banyak mengenai pekerjaannya. Saya hanya bilang pada dia, apa beda pekerjaan saya dengan Anda? Dia bingung, nggak bisa jawab. Saya bilang begini, Mas, kamu tiap hari cari prospek, cari nasabah, betul kan? Betul. Dia jawab begitu. Betul, tiap hari saya cari nasabah. Nah, bedanya dengan saya juga tiap hari cari nasabah. Anda juga tiap hari cari nasabah. Tapi bedanya dengan saya apa? Nek Anda dapat banyak nasabah per hari, tapi yang terjadi apa? Gaji Anda nggak naik. Sebanyak apapun nasabah yang Anda dapat, gaji Anda nggak naik. Nah, beda dengan saya. Setiap saya dapat nasabah baru, gaji saya mesti naik. Itu bedanya. Nah, ternyata sistem cara mendapatkan uang itu mempengaruhi seberapa cemerlang masa depan Anda, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi saya bilang, sekarang Anda pegang sebuah bisnis yang luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Fokus 3 bulan saja, pinjamkan CD, ambil konsultasi ke Aplen. Semua kesulitan yang Anda hadapi jangan pernah dihadapi sendiri. Anda punya tim work yang namanya Aplen. Ya, jadi pinjam, ambil, ada pertanyaan, ada kesulitan dan sebagainya. Nah, Anda bisa tanyakan ke Aplen Anda. Mungkin itu saja Bapak Ibu sementara ini yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya apabila ada yang belum jelas untuk masalah ini, apalagi masalah hitung-hitungan tadi, sekali lagi saya katakan konsultasikan semuanya ini pada Aplen Anda. Jangan lupakan itu karena Aplen Anda adalah tim work Anda. Kalau Anda sudah siap menjalankan bisnis ini, yang ada dalam pikiran Anda cuma satu, saya harus sukses. Itu saja Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih, selamat berjuang dan sukses untuk Anda.